A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat ya dalam lindungannya Allah, serta semakin bertambah hari, semakin bertambah usia, semakin baik kita di sisi Allah, dan mudah-mudahan Allah perbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama, ya, sehingga semakin bertambah hari Allah semakin cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya, satu pembahasan yang hari ini insya Allah kita bahas apa hari ini? Ya, sholat sunnah mutlak. Ya, apa itu saja sholat sunnah mutlak? Kita kan kalau dengar sholat sunnah duha biasa, dengar sholat sunnah tahajud biasa, dengar sholat sunnah apa lagi? Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah biasa, sholat sunnah wudhu biasa. Sholat sunnah wudhu itu apa? Sholat sunnah wudhu, setelah berwudhu kita sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudhu. Artinya ada sebabnya. Sebabnya apa? Kita habis wudhu lalu kita sholat sunnah wudhu. Kan itu yang membuat terompahnya sendalnya sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah itu kan kedengaran di surga gitu. Nabi ngedengar ada terompahnya Bilal masuk di surga. Terus Nabi nanya, Bilal, apa amalanmu yang istimewa sampai kamu itu masuk ke dalam surga, kok sampai diperdengarkan gitu suara terompahmu sendalmu? Kata Bilal, saya itu setiap kali berwudu saya sholat sunnah wudu lagi. Jadi wudunya selalu terjaga. Jadi begitu beliau ini pokoknya batal wudu lagi gitu ya. Tidak pernah dalam keadaan tidak berwudu. Nah ini kemudian setelah berwudu beliau sholat sunnah 2 rakaat. Ya, jadi kita usahakan kalau kita mungkin belum bisa istiqomah sholat sunnah wudhunya, minimal kita itu menjaga selalu dalam keadaan berwudhu. Jadi kalau sudah batal wudhu lagi. Jadi begitu masuk waktu sholat kita bisa langsung sholat gitu. Jadi bukan begitu azan langsung antri kamar mandi rame banget gitu. Kalau misalkan kita selalu menjaga wudhu, begitu masuk waktu sholat kita langsung sholat. Ya mungkin kita berwudhu hanya untuk memperbaharui wudhu, tapi bukan misalkan wudhu kita sudah batal dalam waktu yang panjang, terus kita begitu azan baru kita berwudhu. Artinya kita itu harus ada peningkatan grade kualitas ibadah kita di hadapan Allah. Kalau dulu mungkin umur kita masih SMA atau ya mungkin masih muda lah ya, kita azan baru berwudhu. Tapi semakin kesini kita harus mengupgrade hubungan kita itu dengan Allah. Masa kita mau gitu-gitu terus sih gitu ya? Kita usahakan ada peningkatan dong, keseriusan kita pengen deket sama Allah. Di antaranya, sebelum azan saya sudah harus berwudhu. Sehingga ketika azan selesai, saya bisa langsung sholat. Jangan juga begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, dia juga langsung masuk kamar mandi untuk berwudhu. Berarti kan kalau dia di kamar mandi, nggak bisa menjawab azan. Artinya dia kehilangan kesempatan menjawab azan. Jadi kita berusaha mengupgrade nih hubungan kita dengan Allah. Ya kalau dulu saya azan baru atau lebih parah lagi misalkan 1:30 baru wudhu dan sholat gitu ya. Padahal azan jam 12:15. Nah mulai sekarang saya mau mengupgrade deh. Saya pokoknya begitu azan saya sudah harus berwudhu. Kalau mau lebih maksimal lagi pokoknya selama saya hidup saya akan selalu berusaha menjaga wudhu saya. Misalkan kita udah wudhu ini dari rumah nih ya. Tiba-tiba kita ada acara, harus ke toilet, kebelet banget mau pipis. Nah, jangan cuma pipis dan cebok, tapi sempurnakan lagi dengan berwudhu, supaya wudhu kita terjaga. Walaupun mungkin sholat asar tuh masih 2 jam lagi gitu ya, atau sholat asar tuh masih ya 1,5 jam lagi, tapi karena kita pengen menjaga wudhu kita berwudhu. Kita usahakan selalu dalam keadaan berwudhu. Ya, karena orang yang berwudhu itu penjagaan, ya tentunya penjagaan wudhu kepada orang yang berwudhu itu beda dengan orang yang tidak punya wudhu.
Mungkin ada orang yang mau jahat-jahat atau mungkin setan mau menggoda-goda. Itu kalau kita punya wudhu itu dia punya perlindungannya. Ya ada cahayanya. Namanya sholat sunnah wudhu. Jadi begitu berwudhu kita sholat sunnah, namanya sholat sunnah wudhu. Kalau sholat sunnah duha berarti kita sholat di waktu duha. Makanya namanya sholat sunnah duha. Kalau sholat sunnah isyraq ya adalah sholat dilakukan ketika syuruk. Makanya namanya sholat sunnah isyraq. Kalau qobliyah ba'diyah, kalau qobliyah berarti sholat sunnah dilakukan sebelum sholat wajib. Kalau ba'diyah, ba'da artinya setelah, berarti sholat sunnah dilakukan setelah sholat wajib. Ya, artinya itu semua sholat sunnah yang ada sebabnya. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dilakukan ketika kita masuk ke dalam masjid. Nah, sekarang kita sudah paham semua itu. Kalau sholat sunnah, kalau sholat istisqa, tahu nggak apa istisqa? Sholat minta hujan, ada sebabnya ya, karena kita pengen Allah turunkan hujan, kita sholatlah namanya sholat sunnah istisqa. Kalau sholat, apalagi sholat sunnah yang ditahu? Tahajud tahu ya? Ya. Sholat sunnah hajat, ada hajatnya kan? Kita ada sesuatu yang mau kita minta kepada Allah. Kalau sholat sunnah, kalau sholat taubat, kalau sholat sunnah taubat juga sunnah ya. Nah itu ada sebabnya, karena kita pengen taubat. Ya, ada dosa tertentu yang kita pengen taubatkan kepada Allah. Jadi kalau sholat sunnah taubah itu, sebelum kita niat, sengaja aku sholat sunnah taubah 2 rakaat, sebelum itu kita hadirkan dulu nih, kita dosa-dosa kita apa aja nih sama Allah. Misalkan dosa kita suka terlambat sholat, dosa kita suka nunda-nunda bayar hutang puasa Ramadan gitu ya, dosa kita suka ngeluh dengan takdirnya Allah, itu kita hadirkan dulu sebelum kita berniat. Kemudian kita minta ampunkan kepada Allah yang itu. Mungkin dosa kita suka karena kita cantik suka tebar-tebar pesona gitu ya, apalah masing-masing tahu sadar sendiri dosanya itu. Masing-masing orang tuh punya catatan sendiri di hadapan Allah. Nah, jadi kita hadirkan semua dosa-dosa itu kita minta ampunkan kepada Allah, baru sengaja aku atau usolli sunat taubah, sengaja aku sholat sunat taubah 2 rakaat. Artinya kan ada sebabnya gitu ya, karena dia pengen tobat dari dosanya. Sholat apalagi? Sholat sunnah istikharah. Nah, istikharah kan minta dipilihkan oleh Allah gitu ya. Dia aduh bingung nih yang mana ya gitu ya, beli bajunya yang merah apa yang ungu ya gitu ya. Dia sholat sunnah istikharah gitu ya. Bagusnya besok itu saya itu pakai dress code yang mana ya kami ya, istikharah dulu deh gitu ya. Nasi kuning apa nasi uduk nih ya gitu ya. Ya mungkin aduh lagi gangguan lambung nih, tapi pengen banget makan nasi kuning. Apa nasi uduk ya? Aduh ya Allah tolong bimbing lah ya Allah, mana yang lebih baik kira-kira uduk apa kuning gitu ya. Namanya juga minta sama Allah ya, bebas aja gitu. Nah, boleh aja. Mungkin orang saking ketergantungannya sama Allah sampai untuk makan apapun dia harus minta tahu sama Allah, nggak apa-apa gitu ya. Berarti dia kan udah ibaratnya kalau kita bilang bestie ya, soulmate banget gitu sama Allah, sampai untuk pilih itu aja minta sama Allah. Apalagi sholat sunnah istikharah, sholat tasbih ya, sholat sunnah tasbih. Artinya kan ada rangkaiannya tuh ya. Kenapa disebut dengan sholat sunnah tasbih? Karena dalam sholat itu memperbanyak tasbih. Totalnya dalam 2 rakaat berapa? Bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 350 ya. 350 apa 300? Berapa hitungannya? Kan dia 4 rakaat ya, sholat sunnah tasbih itu. Nah, sekarang kita masuk ada lagi namanya sholat sunnah mutlak. Nah, itu apa lagi Ustazah? Berarti di luar wudhu. Di luar sholat sunnah wudhu, kemudian di luar sholat sunnah yang kita bahas tadi, ada namanya sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak Ustazah? Namanya juga mutlak. Kira-kira kalau dengar mutlak itu artinya apa ya? Kalau kita ngomong sesuatu mutlak gitu. Mutlak gitu. Kalau harus wajib dong. Mutlak.
Mutlak aja gitu ya, mutlak. Apa mutlak itu? Kalau mutlak itu kalau dalam bahasa Arab, mutlak itu lawannya muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat, mutlak itu artinya umum. Nah, berarti sholat sunnah mutlak ya, sholat sunnah yang sifatnya ya sholat sunnah umum aja gitu. Tidak ada ikatannya. Karena kalau ada ikatannya kan tadi namanya duha, wudu, ya, apalagi qobliyah, ba'diyah, apalagi. Pokoknya ada ikatannya, ikatan dengan waktu atau ikatan dengan sebab. Itu kan ada ikatannya tuh ya. Tapi kalau mutlak dia nggak ada ikatannya, emang pengen lagi sholat sunnah aja gitu. Pengen sholat sunnah aja. Nah, hebat ya orang-orang begini ya. Kalau kita mungkin habis wudhu, sholat itu masih ada ikatannya. Sholat sunnah wudhu. Nah, kalau orang kodok, oh ada banget dong, itu wajib. Kodok sholat. Nah ini sholat sunnah mutlak. Mutlak itu artinya tidak ada ikatannya. Tidak terikat dengan waktu, dia tidak terikat dengan sebab. Ya emang pengen sholat sunnah aja. Ya, hebat banget. Nah, dan sholat sunnah mutlak inilah yang dia itu tidak boleh melanggar 3 larangan waktu. Ingat kan? Ada 3 waktu yang diharamkan kita melakukan sholat. Yang pertama, kapan? Siapa yang masih ingat waktu pertama diharamkan sholat? Habis subuh sampai terbit matahari. Nah, ini waktu diharamkan sholat, maka sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang gak ada sebabnya, pengen sholat aja. Itu tidak boleh dilakukan di waktu yang pertama ini. Ya, sholat sunnah mutlak tidak boleh dari selesainya waktu subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, tidak boleh sholat sunnah mutlak saat kapan? Itu kalau hitungannya nomor 1 menjadi 2. Yang nomor 3 berarti pas matahari di pertengahan langit sebelum zuhur yang panas-panasnya itu. Itu tidak boleh sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah wudhu boleh. Oke, karena ada. Oke, ingat sholat sunnah mutlak, sholat tidak ada sebabnya, tidak ada ikatannya. Yang ketiga, kapan waktu sholat mutlak dilarang? Setelah sholat asar sampai masuk waktu maghrib atau matahari terbenam. Jadi di waktu-waktu yang dilarang sholat ini, yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak. Adapun sholat wajib atau sholat sunnah yang ada sebabnya itu tidak dilarang. Ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nih, sekarang kita jam berapa nih habis asar menuju maghrib, boleh nggak sekarang sholat sunnah mutlak? Nggak boleh. Tapi kalau sekarang mau sholat jenazah boleh nggak? Kenapa? Ya karena ada sebabnya, ada jenazahnya. Jadi orang kadang-kadang ngaji fikihnya setengah-setengah, ya pas ada jenazah habis asar mereka nggak mau mensolatkan. Kenapa? Oh ini habis asar sampai maghrib adalah waktu yang dilarang sholat. Dia nggak paham. Yang dilarang kita sholat di situ adalah sholat yang tidak ada sebabnya atau disebut dengan sholat sunnah mutlak. Hebat ya. Yang mudah-mudahan nih kita sampai pada waktu yang mana silakan. Sampai pada waktu yang sholat kita itu inilah disebut dengan sholat yang tidak ada namanya. Jadi sholat yang tidak ada namanya. Kan kalau duha, hajat, itu kan bernama semua. Dia ada ikatan dengan sebab dan waktu. Kalau sholat sunnah mutlak, itu emang sholat aja sudah. Kecintaannya kepada Allah itu hobinya udah sholat. Jadi hobinya udah sholat, keren ya. Hobinya bukan belanja, hobinya bukan jalan-jalan, tapi hobinya sholat. Dia udah nggak peduli lagi dengan, pokoknya hobinya ya sholat aja gitu. Sholat sunnah mutlak. Hebat ya. Makanya itu kata Nabi, as-sholatu khairu maudu'in. Jadi sholat itu adalah khairu sebaik-baik maudu'in, ketetapan. Jadi ada hukum-hukum Allah itu yang sudah ditetapkan dan sebaik-baik yang ditetapkan itu adalah sholat. Apa kata Nabi?
Faman syaa istaksara wa man syaa istaqalla. Siapa yang mau, ya siapa yang mau, hendaklah dia memperbanyak sholatnya. Ya, tapi kalau dia nggak mau ya nggak apalah, pendek-pendek gitu. Tapi intinya sholat itu, kira-kira sholat yang banyak dengan sedikit bagusan mana? Tapi jangan juga bilang mending sedikit khusyuk ya ustazah gitu. Ya banyak khusyuk kan bagus gitu ya. Belum tentu juga sedikit khusyuk, emang yakin gitu ya. Saya mah yang penting khusyuk aja sholatnya ustazah biar dikit. Emang yakin sholatnya khusyuk gitu ya. Ya jadi kalau bisa semakin banyak sholatnya, semakin khusyuk ya semakin baik. Ya, mudah-mudahan kan Allah kasihan lihat kita gitu ya. Ya Allah ini ya, kata Allah ini hambaku ini salat sunnahnya banyak betul gitu ya. Walaupun sebenarnya khusyuknya tuh nilainya dari 1 ke 10 tuh mungkin di angka 2 gitu. Tapi Allah lihat kita tuh serius banget pengen mendekatkan diri kepada Allah. Salat ini dilakukan, qobliyah dilakukan, ba'diyah dilakukan. Ya, akhirnya lama-lama Allah yang kasih kita rezeki khusyuk. Jadi jangan yang penting ya wajib-wajib aja lah dulu gitu ya. Emang sih Allah nggak bakal, yang namanya sunnah itu nggak berdosa kalau ditinggalkan. Kita nggak qobliyah nggak ba'diyah itu nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak dapat apa-apa gitu. Toh misalkan kita juga bukan yang sibuk-sibuk banget, waktu kita juga masih sempat, dan kita kan udah belajar fikih. Sholat sunnah itu mesti berdiri atau enggak? Boleh enggak sholat sunnah duduk? Boleh. Ya, artinya kalau bisa, makanya kata Nabi, as-sholatu khairu maudu'in. Sholat itu adalah sebaik-baik bentuk ketetapan, ketaatan yang sudah digariskan Allah. Faman syaa istaksara, kalau mampu kita sholatlah sunnah banyak-banyak. Ya karena ya sebaik-baik komunikasi kita kepada Allah itu saat kita dalam keadaan sholat. Nah kita kan sudah belajar juga tuh adab-adabnya kalau sholat tuh gimana, apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Ya misalkan jangan pakai pakaian yang berbau, kan kemarin gitu ya. Tidak sholat tempat keramaian yang membuat kita bisa tidak khusyuk dalam sholat. Terus kita nggak tahu tuh sholat yang mana yang buat Allah itu klik sama kita dan kasihan sama kita. Ya mungkin yang penting tadi rukunnya terpenuhi, jangan buru-buru kalau sholat. Kan harus tumaninah ya. Nah, jangan sampai buru-buru karena pengen banyak terus buru-buru. Bagus lagi banyak tidak buru-buru gitu ya. Jadi jangan juga selalu ngambil mending dikit tidak buru-buru. Iya sih, tapi kalau banyak tidak buru-buru kan lebih baik gitu ya. Sama gini, mending kaya pelit atau miskin rajin sedekah. Kenapa sih pasangannya harus begitu gitu ya? Ya mending kaya banyak sedekah gitu kan. Jangan juga mendingan nggak apa-apa lah sehat umur pendek daripada umur panjang sakit-sakitan. Ya nggak begitu pasangannya. Kenapa nggak mintanya panjang umur sehat? Nah, kita selalu suka itu memasangkan itu kayak yang enak dengan gak enak gitu kan. Mending khusyuk, mending sedikit tapi khusyuk daripada banyak nggak khusyuk. Mending mending sedikit sedekah ikhlas daripada banyak nggak ikhlas. Kan bagus banyak ikhlas gitu ya. Kenapa harus pasangannya begitu sih? Nah, ya. Karena orang itu kalau sedekahnya sedikit ikhlas itu nanti dia susah untuk sedekah banyak karena dia selalu berpikir sedikit aja udah ikhlas kok gitu ya. Apa juga harus banyak-banyak di saya ria. Ya akhirnya dia sedikit terus kadang selalu merasa ikhlas. Makanya ada yang bilang tuh mending sedekah itu banyak nggak ikhlas daripada sedikit ikhlas. Misalkan gini, dia duitnya banyak sih, ada 10 miliar. Sedekah 1 juta gitu ya. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Ya cuma 1 juta doang gimana nggak ikhlas. Terus ada orang duit 10 miliar, sedekah 1 miliar sebenarnya nggak ikhlas banget sih dia. Ya mungkin dia biar diposting, biar di apa. Tapi kan orang itu kok terus-terusan gak ikhlas, capek juga loh. Ya Allah udah habis banyak segini, masa saya gak ikhlas sih? Lama-lama dia ikhlas juga. Orang yang sedekahnya 10.000, padahal duitnya banyak nih ya. Beda memang orang sedekah 10.000, uangnya juga cuma 100.000. Beda itu kasusnya. Ini saya bicara orang yang sama-sama duitnya banyak, tapi yang satu sedekahnya sedikit terus dengan dalih ikhlas kok ilahi ta'ala. Itu dia gak akan pernah naik tuh jumlah sedekahnya. Karena selalu merasa yang penting kan ikhlas gitu ya. Beda sama orang yang langsung gede, awalnya memang biar ria, biar diposting, pencitraan gitu ya. Tapi kan dia capek tuh gitu terus. Ya Allah kok saya gini terus ya, nanti akan ada itu masanya dia tuh akhirnya jadi banyak dan ikhlas gitu. Jadi jangan mending dikit ikhlas, mending banyak ikhlas sekalian. Nah kita sholat sunnah juga gitu. Ya, kalau bisa kan banyak khusyuk berkualitas.
Alah saya qobliyah ba'diyah aja lah dulu ustazah, yang penting saya khusyuk. Nah itu mental kita emang begitu memang. Yang penting dikit, yang penting khusyuk gitu ya. Enggak, kalau bisa banyak khusyuk kan lebih baik. Karena Nabi bilang faman syaa istaksara. Siapa yang mau, ya siapa yang berkehendak ya. Kalau mau dibanyakkan monggo. Kalau mau dikit ya enggak apa-apa. Karena ini perkara sunnah, tidak dipaksakan. Ya, makanya kenapa sholat sunnah itu afdolnya dikerjakan di mana? Di rumah. Kalau sholat wajib dikerjakan di masjid, khususnya laki-laki ya. Kenapa? Karena orang kalau nggak ke masjid langsung kelihatan, jangan-jangan nggak sholat nih orang gitu. Kalau sholat sunnah kan nggak ada hitung-hitungan mau dia sholat apa enggak, kan toh nggak berdosa di hadapan Allah. Tapi kalau yang wajib, itu kan perkara yang zohir, yang terlihat dan itu berdosa kalau nggak dikerjakan. Makanya kenapa laki-laki kalau nggak ke masjid, kita curiga dia nggak sholat. Gitu. Walaupun mungkin dia sholat, tapi mencurigakan karena kenapa itu yang wajib-wajib. Makanya yang wajib-wajib itu ditampakkan. Ya, kayak sholat wajib itu ditampakkan di masjid. Nah, makanya ulama bilang kalau zakat wajib itu ditampakkan. Nah, tapi kalau yang sedekah, yang wakaf itu yang enggak wajib itu disembunyikan. Ya, tapi tadi jangan juga disembunyikan dengan dalih sedikit yang penting ikhlas. Banyak ikhlas bagus. Nah, jadi itu wajib. Misalkan ada pengusaha kaya raya, penghasilannya sebulan 1 triliun, dia zakat, terus diumum-umumkan enggak apa-apa. Karena itu sifatnya wajib, daripada juga orang mikir, jangan-jangan ini nggak pernah bayar zakat nih gitu ya. Karena itu wajib sifatnya. Nah, jadi yang wajib itu nggak apa-apa ditampak-tampakkan. Nah, karena kembali ke sholat sunnah mutlak ini. Jadi kalau misalkan nih kita mau sholat sunnah mutlak, sholat nggak ada namanya tadi. Jadi ya udah usolli sholat sunnah rakaatain lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala, udah gitu aja. Nah, dalam konteks ini, ya itu boleh dilakukan. Berapa batasannya Ustazah? Ya terserah aja. Ya, terserah aja. Tapi dengan syarat tadi jangan melanggar 3 waktu atau 5 waktu kalau mau dirinci yang dilarang untuk sholat. Jumlahnya mau berapa boleh, monggo silakan. Tapi dikerjakannya 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi usolli sunnatul mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Ya mungkin minimal kita mungkin pernah melakukan lah ya sekali seumur hidup ya. Sholat sunnah mutlak ini. Walaupun mungkin ya Ustazah saya boro-boro sholat sunnah mutlak. Kodok sholat saya juga minggu lalu saya salah hitung haid, masih banyak mau dikodok, ya udah kodok dulu aja. Ya, tapi misalnya jangan sampai salah paham ya, jangan sampai dikira Ustazah bilang mengkodok sholat tinggalkan haid, bukan. Mengkodok sholat yang salah hitung haid. Kita kira 17 hari itu haid, gitu mana ada haid 17 hari gitu ya. Nggak mungkin, maksimal 15 hari, sedangkan kita sudah meninggalkan sholat berapa hari, itu dikodok. Tapi kalau haid normal nggak ada, nggak dikodok. Orang yang haid kemudian meninggalkan sholatnya tidak dikodok. Kecuali dia terlambat bersuci. Udah suci zuhur, mandinya isya, itu diganti tuh. Zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang baru dikodok ya. Sedangkan yang kalau haid normal, sholatnya nggak dikodok. Nah, jadi kita yang sholat sunnah mutlak ini, minimal, ya mungkin kalau nggak bisa belum jadi hobi, lebih hebat ya. Allah bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau bisa kita kalau bisa rutin alhamdulillah, karena itu komunikasi terbaik kita kepada Allah itu ya dengan sholat. Ya dengan Al-Fatihah itu kan Al-Fatihah itu doa ya. Al-Fatihah itu doa, semua isinya itu doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Lurus dalam segala hal, dalam hal rezeki, dalam hal mendidik anak, dalam rumah tangga, yang mau nikah dalam hal jodoh, gitu ya. Jadi sebenarnya kita sedang minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam segala hal. Jadi kita maknai benar-benar tuh bacaan itu. Berarti kalau orang sholat sunnahnya banyak, sholatnya banyak, berarti dia sering mengulang-ulang minta kepada Allah supaya diajarkan dalam segala hal, dalam hal memilih gitu ya. Itu doa itu Al-Fatihah itu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Bukan dalam hal akhirat aja, bukan, dalam hal segala hal kita minta kepada Allah. Ya, supaya Allah pilihkan kita pilihan yang terbaik dalam hal apapun. Bahkan dalam hal mungkin pilihan hidup, dalam pilihan pekerjaan, dalam pilihan apa saja. Kita minta kepada Allah. Nah, itu kalau dalam bahasa Arabnya namanya naflul mutlak.
naflu itu sholat sunnah. Kalau mutlak, sholat sunnah mutlak. Diingat ya, mutlak itu tidak ada ikatannya dengan waktu atau dengan sebab. Itulah namanya mutlak. Tidak ada sebab, tidak ada ikatan waktunya. Dan inilah sholat yang dilarang dalam waktu-waktu sholat yang pernah kita bahas di pertemuan beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau ibu-ibu masih punya, misalkan ada hutang sholat, salah hitung waktu ya, hutang bayar kodok aja dulu. Ya. Kalau misalkan waktunya itu masih ada hubungannya dengan sebab, berarti sholat sunnah yang ada sebabnya itu. Jadi kalau misalkan habis sholat zuhur ya afdolnya ya ba'diyah dulu. Selesai ba'diyah, kalau masih pengen sholat baru sholat sunnah mutlak. Ya. Sebelum fajar, sebelum subuh nih udah azan mau sholat sunnah ya, berarti sholat sunnah qobliyah dulu. Nanti setelah itu baru kalau masih ada waktu sholat sunnah mutlak. Nah, itu ya ibu-ibu ya. Jadi semakin banyak sholat kita itu, ya apalagi sholat sunnah mutlak gitu ya, itu lebih baik. Karena berarti menunjukkan ini penghambaan kita yang sangat totalitas kepada Allah. Dan Allah senang banget gitu. Allah itu paling senang kalau kita tuh menghamba-hamba banget kepada Allah. Makanya kadang-kadang kita ini kan punya sifat-sifat Fir'aun ya. Sifat-sifat Fir'aun yang ngerasa hebat, ngerasa bisa, ngerasa apa gitu. Sehingga kadang-kadang kita lupa sama Allah. Makanya dikasih masalah, biar tahu diri. Nah, biar kita kembali lagi ngemis-ngemis sama Allah. Allah tuh beda sama kita manusia. Manusia itu semakin sering diminta, makin enek kita. Ya Allah, ini orang minta mulu. Tapi Allah semakin sering kita minta, Allah tambah seneng. Justru Allah itu aneh gitu. Kok ini orang aku yang ciptakan, kata Allah, tapi nggak pernah minta. Semua urusannya dipikir sendiri. Semua masalahnya dia tanggung sendiri. Padahal Allah nggak pernah nyuruh dia nanggung masalahnya. Allah suruh tawakal. Tawakal kita serahkan masalah itu kepada Allah. Nah, dan itu kita baru bisa begitu kalau memang sholat kita, hubungan kita kepada Allah baik. Kita nggak usah pusing pikir masalah kita. Pokoknya saya nggak mau tahu ya Allah, tolong ya Allah, bantu ya Allah. Saya titip ya Allah, masalah saya selesaikan ya Allah. Ya Allah, bihaqi Sayyidina Muhammad, sembuhkan anakku ya Allah. Misalkan kalau sakit, Al-Fatihah, titipkan kepada Allah. Nah, kita itu akan semakin terlatih hati kita, terlatih pikiran kita untuk mendekat kepada Allah. Ya, tadi dengan salah satunya dengan tadi, kita itu perbaiki hubungan dengan Allah dengan sholat-sholat sunnah kita. Ya kan ada hadisnya, tidaklah hambaku itu memperbaiki ibadah wajibnya, lalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnahnya, ya kecuali kata Allah, Allah itu akan semakin dekat dengan dia ketika dia memandang Allah pandu pandangannya, ketika dia mendengar Allah pandu pendengarannya gitu ya, sehingga dia lebih terkontrol. Jadi kalau pandangannya dipandu sama Allah, jadi kalau dia lihat sesuatu yang nggak enak, dia nggak langsung baper, dia nggak langsung cepat sakit hati, dia nggak cepat naik temperamen gitu ya. Ketika dia mendengar sesuatu yang nggak enak, Allah pandu pendengarannya, dia nggak cepat yang langsung gimana gitu. Ya. Itu kan disebutkan dalam hadis ya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan yang fardu, yang wajib, lalu dia menambahkan dengan yang sunnah-sunnah, kecuali nanti Allah akan pandu itu pandangannya, pendengarannya, ucapannya. Nah, itu buah dari mana? Buah dari ibadah-ibadahnya. Jadi ya sebisa mungkin kita semakin kesini ini, ibadah kita tuh kepada Allah semakin baik. Dan sebaik-baik koneksi kepada Allah itu adalah, jadi misalkan kayak handphone gitu ya. Kan kalau kita misalkan di hutan kan kualitas jaringan beda-beda ya. Misalkan yang pakai kartu ini, itu kan pasti beda-beda tuh. Kok sinyal saya nggak ada ya gitu ya. Kadang-kadang yang lain ada sinyalnya. Kan tergantung kartunya. Nah, kita sama Allah koneksinya juga begitu. Ada yang kita cepat connect, ada yang lama gitu. Apa yang bedainya ya? Tadi cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya dengan apa? Dengan cara sholat sunnah. Jadi yang wajib dibereskan, ya, yang wajib dibereskan. Kalau ada hutang dikodok, baru setelah itu sholat sunnah yang ada sebabnya. Kalau udah beres yang itu baru sholat sunnah mutlak. Ya mungkin kita yang satu udah beres, yang dua lagi nyicil. Mungkin mudah-mudahan kita on proses yang ketiga. Ya, jadi sholat kita tuh sudah no brand gitu, nggak ada brandnya lagi sholatnya. Ya pokoknya usolli sholat sunnah rakaatain lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Gak ada namanya lagi. Nah, ya, jadi yang pertama sholat wajib dibereskan. Yang kedua setelah itu sholat sunnah yang ada namanya.
yang qobliyah, ba'diyah, duha semuanya. Baru yang ketiga sholat sunnah mutlak. Pokoknya pengen sholat aja gitu ya. Misalkan dia sakit gitu ya. Orang sakit itu kan baring aja. Udah sholat fardu, dia sholat sunnah ba'diyah. Nah mungkin dia ingat dia punya kodok sholat hutang sholat 1 kemarin. Setelah masih pengen sholat lagi, Ustazah ya sholat sunnah mutlak aja bu. Sholat sunnah mutlak, rokaatain lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Dalam keadaan duduk boleh, dalam keadaan baring juga boleh. Nah, diingat tadi hadisnya as-sholatu khairu maudu'in. Sholat itu adalah sebaik-baik bentuk ketaatan yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi kalau pengen deket sama Allah caranya apa Ustazah? Yang paling utama sholat. Makanya bohong banget kalau ada orang bilang deket sama Allah tapi nggak mau sholat wajib. Ya makanya semakin banyak amanah kita dalam hidup itu, idealnya hubungan kita kepada Allah itu semakin kencang, ibadah sunnahnya semakin kencang. Kenapa? Itu yang menguatkan diri kita. Dulu waktu single kita cuma sholat zuhur, udah punya suami berarti kan otomatis punya mertua, punya ipar, punya anak. Nanti kan gesekan dengan manusia lebih banyak, berarti hubungan dengan Allah juga harus lebih kencang. Oh tambah qobliyah, ba'diyah gitu. Nanti setelah punya ini ada masalah, makanya kadang udah punya masalah, qobliyah, ba'diyah beres, tambah lagi sholat sunnah hajat. Ya, jadi mengencangkan hubungan dengan Allah itu dengan cara sholat. Yang mau ngafal Quran misalkan, ya Allah Ustazah ayat yang ini nggak masuk-masuk, susah banget sih Ustazah gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang susah, cuman Allah mau lihat aja kesungguhan kita minta sama Allah. Ustazah kok saya ayat hutang ini satu halaman ini berputar-putar terus ya Ustazah, susah banget. Sebenarnya nggak ada yang susah. Itu cara Allah supaya kita minta kepada Allah, melihat keseriusan kita. Wudhu aja sholat sunnah hajat 2 rakaat, minta ya Allah tolong bantu mudahkan ayat ini ya Allah. Nggak mungkin nggak dikasih sama Allah, insya Allah dikasih. Ya, minta apa aja sama Allah itu. Mintalah awalnya dengan sholat, baru lanjut dengan Al-Fatihah. Ya mau jaga diri dari gangguan apa, sholat sunnah hajat, minta sama Allah. Ya makanya Allah bilang wasta'inu bis sabri wassalah. Minta bantuanlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sampai sini mungkin materi kita tentang sholat sunnah mutlak.